Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Eva Channel. Kembali lagi di channel kami, yaitu Eva Channel. Oke, kali ini saya akan membahas mengenal fungsi desa dan ciri-cirinya yang perlu kita ketahui. Jadi sebelum kita lanjut kepada pembahasan, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita bahas mengenai fungsi desa dan ciri-ciri. Dan yang perlu kita ketahui adalah pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang mustahil bisa hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sikap saling bergantung satu sama lain, inilah yang kemudian menjadikan manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Masyarakat desa merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya di dalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan secara teratur atau terstruktur. Melansir dari Ensiklopedia Britannica, desa adalah sekelompok atau komunitas yang tidak padat penduduk dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa yang dihuni oleh sebagian masyarakat Indonesia memiliki berbagai fungsi dan manfaat. Berikut beberapa fungsi desa dan penjelasan yang dilansir dari Umaf.id. Mengenal pengertian desa. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta deca yang berarti tanah air atau tanah kelahiran. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Secara umum, desa adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul atau adat istiadat setempat, desa juga dapat dikatakan sebagai hasil dari perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungan. Desa sendiri terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi, serta sosial budaya orang-orang setempat yang akhirnya terbentuklah suatu desa. Adapun pengertian desa secara menurut para ahli adalah, menurut Rivi Sidik, desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen. Dengan kata lain, masyarakat desa cenderung bermata pencarian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah lain dan sekitarnya. Menurut Sutarjo Karotudikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum yang bertempat tinggal di dalam suatu masyarakat dan berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Desa juga mencakup semua segmen dari politik, ekonomi, dan budaya. Adapun ciri-ciri desa memiliki beberapa karakteristik
yang cukup berbeda dengan perkotaan. Adapun ciri-ciri desa adalah yang pertama, kehidupan masyarakat desa dianggap sangat erat dengan alam, sehingga pekerjaan yang dimiliki bersifat homogen dan bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, kepadatan penduduk tergolong rendah dengan rasio antara luas wilayah pendudukan yang kecil. Hal ini bisa dilihat dari rumah di desa yang masih punya pekarangan yang tidak menempel dengan tetangganya. Yang ketiga, ciri-ciri desa selanjutnya yaitu interaksi masyarakat desa lebih intensif. Selain itu, komunikasinya juga bersifat personal sehingga antara satu dengan yang lainnya saling mengenal dan membantu. Yang keempat, masyarakat desa juga memiliki solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa mempunyai kesamaan ekonomi, budaya, serta tujuan hidup. Yang kelima, mobilitas masyarakat desa juga cenderung lebih rendah sebab pekerjaan dan ikatan masyarakat yang terbatas membuat penduduk desa jarang sekali bepergian atau pergi ke tempat jauh. Adapun fungsi desa, setiap manusia atau individu tentunya akan menggunakan perasaan, pikiran, hasrat untuk berinteraksi terhadap lingkungan. Hal inilah yang kemudian menjadikan seorang manusia saling membutuhkan satu sama lain. Secara umum, fungsi desa adalah sebagai hinterland. Salah satu fungsi desa yaitu sebagai hinterland atau daerah dukung yang memberi bahan pokok seperti padi, jagung, hingga ketela. Tak hanya itu, desa juga menyediakan beragam makanan lain seperti kacang, kedelai, sayur-sayuran, dan jenis buah-buahan. Di samping itu, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi, berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja. Adapun dari segi kegiatan kerja desa, merupakan agraris, desa manufaktur, desa nelayan, dan desa industri. Sebagai pelestari kearifan lokal, fungsi desa selanjutnya yaitu sebagai pelestari kearifan lokal. Banyak sekali kebudayaan lokal yang hingga kini tetap lestari di masyarakat pedesaan. Dengan adanya desa, maka kebudayaan lokal akan senantiasa terjaga dan terus berkembang. Selain itu, desa juga sebagai sumber penghasil makanan. Penghasil makanan ini didapatkan karena wilayah desa lebih banyak tersedia bahan mentah dan lahan pertanian. Sementara itu, pengelolaannya dilakukan di kota karena mudahnya transportasi dan teknologi yang lebih memadai. Sumber tenaga kerja, masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong menjadi kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama yang saling pengertian. Selain itu, desa juga termasuk sumber tenaga kerja bagi kota. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang berasal dari desa dipekerjakan di kota sebagai buruh atau di sektor informal. Mitra pembangunan tak hanya sebagai sumber tenaga kerja, masyarakat desa juga berfungsi sebagai mitra pembangunan wilayah. Kota, mitra ini akan diperoleh dalam waktu cepat maupun lambat, tergantung dengan hubungan atau kerjasama yang dilakukan masyarakat di dalamnya. Jadi itu pembahasan dari saya yang menyangkut fungsi desa dan ciri-cirinya yang perlu kita ketahui bersama. Jadi ketika ada salah ucapan atau
kurang tepat bagi sahabat-sahabat, mohon dimaafkan. Cukup sampai di sini, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa pada sahabat-sahabat untuk memberikan saran atau kritikan di kolom komentar untuk lebih membangun channel kami. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.